Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kecil hingga berusia sekitar 20 tahun, Jessica Carla nyaris tidak mengenal ajaran Islam sama sekali. Jessica baru tertarik dengan Islam setelah membaca 2 buku tentang mualaf. Begini kisahnya, Jessica menuturkan, periode antara tahun 2003 dan 2011 dia mengalami rasa ketidakpastian, semacam quarter life crisis. Bisnis ayahnya terkena musibah, sampai-sampai bangkrut total. Perlahan-lahan keluarganya jatuh miskin. Tahun 2011 menjadi titik puncak krisis dalam hidup perempuan berparas cantik ini. Jessica mengenang, waktu itu dirinya merasa ditimpa terlalu banyak masalah. Terbersit dalam benaknya untuk menyalahkan Tuhan. Kemudian, ia tidak lagi percaya kepada Tuhan dan agama yang dianutnya ketika itu. Padahal, sejak kecil dirinya dididik dalam lingkungan yang cukup religius. Orang tuanya selalu mengajarkan anak-anak teguh beriman. Mereka pun rutin beribadat dan menyerahkan persembahan. Suatu ketika, saat diskusi seputar hidup, seorang kerabat mengajukan pertanyaan yang mengusik hatinya. Kerabatnya itu bertanya, "Kamu memeluk agama kamu saat ini sejak lahir, itu sudah pemberian. Apakah kamu yakin, itu adalah yang terbaik untukmu?" Pertanyaan itu terus terngiang di telinganya. Ia ingin mencari jawaban yang pasti. Akhir 2012, ia pun mulai mempelajari agama-agama lain, di luar Kristen. Mulanya, ia berupaya mempelajari agama Katolik. Sebab, dirinya sempat menempuh pendidikan SD hingga SMP di sebuah lembaga pendidikan yang bercorak Katolik. Anehnya, kenang Jessica, dirinya kemudian justru jatuh cinta pada Islam. Ketertarikan ini mulai muncul setelah ia membaca buku berjudul Mengapa Saya Masuk Islam, karya Drs Diaya di MT. Ada pula buku yang baginya eye-opening, yaitu Mualaf, karya John Michelson. Untuk diketahui, pada 2010-an internet belum menjadi acuan referensi kebanyakan orang. Umumnya masyarakat masih mengandalkan buku-buku bacaan. Selama kurun waktu tahun 2012 sampai tahun 2014, Jessica hanya belajar sendiri tentang Islam. Jessica merasa, metode itu tak cukup membantunya dalam menggali perihal seluk-beluk agama Islam. Oleh karena itu, ia pun mulai membuka diri. Selanjutnya, di berbagai kesempatan, bila memungkinkan, ia menceritakan ketertarikannya akan Islam kepada kerabat, sahabat, dan bahkan seorang atasan di kantor tempatnya bekerja. Dari mereka, Jessica mulai mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, seorang kawan menghubungkannya dengan komunitas pengajian. "Saya sempat dibantu, dipertemukan dengan 2 orang ustadz untuk berdialog," kata perempuan 33 tahun ini. Namun, Jessica saat itu mulai merasa dirinya didoktrin. Hal itu sempat membuatnya ragu-ragu. Oleh kawannya, ia diajak untuk bertemu Ustaz Hasyamsul Arifin Nababan. Mubalik ini bukan sekadar penceramah, melainkan telah lama aktif dalam membina mualaf. Salah satu kiprahnya ialah mendirikan Yayasan Anaba Center, sebuah pesantren khusus mualaf. Bersama temannya, Jessica pun mendatangi tempat ustaz tersebut. Setelah berdialog cukup panjang, ia terkagum-kagum dengan penjelasan sang ustaz mengenai Islam. Sebab, penjelasan menjawab semua pertanyaannya selama ini tentang agama tersebut. Tidak hanya merujuk pada dalil-dalil kitab suci, Ustaz Nababan juga menyuguhkan argumentasi yang logis dan empiris. Sejak itu, Jessica menjadi semakin giat dan bersemangat mendalami Islam. Sampai pada suatu siang, entah bagaimana, ia mengaku tiba-tiba merasakan tekad yang begitu besar dalam hatinya untuk segera memeluk Islam. Namun jujur, saya takut bagaimana menghadapi keluarga saya. Waktu itu, saya belum terbuka pada mereka tentang banyak hal dalam hidup saya, termasuk sedang belajar Islam ini, katanya. Karena tidak tahu harus berbuat apa, ia pun menelepon Ustaz Nababan. Jessica masih ingat betul satu kalimat yang keluar dari lisan dai tersebut, "Tidak semua orang mendapatkan hidayah. Hidayah bisa dicabut kapan saja sesuai kehendak Allah."
Ustaz Nababan mengusulkan kepadanya untuk mengikrarkan syahadat pada saat acara peletakan batu pertama pembangunan asrama mualaf Putri Anaba Center. Menjelang itu, Jessica disarankan untuk terus membaca buku-buku tentang Islam, termasuk kisah Rasulullah SAW dan para sahabat. Ia ingat, kisah tentang Sumayyah binti Hayat sungguh menggugah hatinya. Malamnya, dengan keyakinan bulat Jessica mengonfirmasi kepada sang ustaz bahwa dirinya siap bersyahadat. Prosesi itu dilakukan pada tanggal 24 Desember tahun 2014 di area yang sekarang menjadi pesantren pembinaan mualaf Putri Yayasan Anaba Center. Saya menangis, antara bahagia, grogi karena jelas hadirinnya, jamaah yang menyaksikan, ada lebih dari 100 orang. Kemudian, kepikiran juga, takut menghadapi keluarga saya, kata Jessica mengingat kembali momen penting dalam hidupnya itu. Saat ditanya mengapa memilih Islam, ia mengaku, dalam agama ini semuanya serba masuk akal. Selain itu, akidah dan prinsip keyakinan Islam juga begitu sederhana, menganut prinsip tauhid sejak Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, kaidah ibadah Islam juga tidak memberatkan umatnya. Awalnya, saya sempat kaget. Loh, zakat cuma 2,5%, katanya. Setelah melakukan syahadat, ia langsung melakukan salat perdana. Masih jelas dalam ingatannya, sholat zuhur itu dilakukan secara terbata-bata. Sesekali, dirinya melakukan gerakan salat sembari membaca buku panduan agar bisa melafalkan bacaan berbahasa Arab. Ia mengaku sangat bersyukur kehadirat ilahi, karena banyak kawannya yang muslimah membimbingnya agar semakin baik dalam ibadah. Beberapa dari mereka sampai-sampai memberikan koreksi, misalnya, terkait gerakan salat yang benar, bacaan Al-Quran, dan lain-lainnya. Belakangan ini Jessica mulai mendisiplinkan dirinya. Tidak hanya salat wajib 5 waktu, tetapi juga beberapa amalan sunnah, seperti salat rawatib dan duha. Begitu pula dengan salat istikharah dan tahajud, meskipun belum sampai pada taraf rutin setiap hari. Alhamdulillah lagi, saya diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah umrah pada 2017. Di Tanah Suci, saya banyak mendapatkan pengalaman luar biasa sebagai refleksi diri. Keharuan dan kedamaian di hati saat saya melihat Ka'bah untuk pertama kalinya dengan mata kepala saya sendiri, katanya mengisahkan. Pada 2016, Jessica menikah dengan seorang muslim yang dicintainya. Islam mengajarkan, dalam berumah tangga suamilah yang berperan sebagai pemimpin sekaligus pembimbing bagi istri dan anak-anak. Jessica melihat sang suami betul-betul menghayati perintah agama ini, yang membuatnya semakin sukacita. Pasangan hidupnya itu cenderung mengayomi, alih-alih memaksa apalagi mendoktrin dirinya. Keluarga suami juga cukup memberikan dukungan. Selain ibu mertua, keluarga besar suami saya juga mengelola pondok pesantren di Pabelan, Jawa Tengah, katanya. Setahun lalu, ia dan suaminya sempat melakukan rihlah ke pondok pesantren tersebut. Bagi Jessica, inilah kesempatan untuk mengejar ketertinggalan dalam menuntut ilmu-ilmu agama, terutama kemampuan membaca Al-Quran. Semoga kisah di atas dapat menjadi bahan renungan dan menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.